Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Erimaya Putri, NIM 43020190052. Saya ada di program studi manajemen dakwah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ide bisnis saya dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Sirajuddin Hasbi. Oke, baiklah, saya akan langsung menjelaskan atau mempresentasikan, yaitu wirausaha yang saya sekarang ambil adalah wirausaha hijab, di mana saya memiliki store atau toko yang bernama Hijabin Store No Brand. Jadi itu adalah toko saya. Nah, kami juga punya slogan, yaitu ciptakan brand kamu sendiri yuk. Nah, itu adalah slogan kami. Terus kemudian kenapa sih kok saya memilih bisnis itu gitu, kenapa nggak bisnis yang lainnya? Jadi pertama alasannya adalah karena peminat atau pemakai hijab itu sangat banyak sekali, terutama di Indonesia ini, karena memang mayoritas di Indonesia adalah muslim, jadi muslimahnya kan banyak, jadi peluang untuk usahanya itu gede gitu. Kemudian selain itu labanya pun juga sangat tinggi, lumayan cukup tinggi gitu ya teman-teman. Nah, kenapa ya kok dinamakan hijab no brand gitu? Karena hijab no brand ini itu adalah salah satu ide bisnis yang dimana kita itu hanya menyediakan atau memproduksi hijab saja tanpa kita membuat label atau merek seperti itu atau brand gitu ya teman-teman. Dan customer pun bisa memesan atau request dan membuat brand sendiri gitu. Jadi kalau untuk diperjualbelikan itu sudah menjadi brandnya mereka sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah grafik peminat hijab tahun 2021. Jadi ini di bulan Oktober. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman di layarnya itu minat seiring waktu. Nah, itu ada keterangannya, biru itu baju muslim, merah busana muslim, jilbab itu warna kuning, kemudian untuk warna hijau adalah hijab, di mana hijab ini itu semakin meningkat seperti itu untuk peminatnya. Dan untuk peminat di kota-kota itu seperti Banjarnegara itu juga peminat hijabnya itu sangat banyak sekali, apalagi di di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu benar-benar peminat hijab juga banyak, apalagi di daerah Boyolali, Klaten, Kudus itu juga banyak banget. Makanya kenapa saya mengambil bisnis ini gitu. Dan selanjutnya teman-teman, saya akan ini memperlihatkan contoh dari produk saya. Di situ ada produk segi 4, hijab segi 4 yang warna-warni itu banyak warnanya, kemudian ada hijab pashmina itu warna hitam juga, nanti ada warna-warna lainnya gitu. Jadi untuk semua produk ini itu tidak berlabel atau tidak ada brandnya, karena memang kami dari Hijabin Store ini hanya memproduksi hijab untuk diperjualbelikan kembali, dan customernya pun itu lebih enak ketika ingin membuat sebuah label atau brand yang mereka inginkan sendiri atau memiliki brand untuk dirinya sendiri kayak gitu. Dan harganya pun kami menjualnya itu sangat terjangkau dan tidak mahal. Jadi untuk memesannya, ketika memesan barang banyak atau memesan hijab itu satu kodi atau satu lusin itu akan diberikan potongan harga atau harga yang lebih murah seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini teman-teman ada testimoni hijab dari hijab no brand ini atau hijab tanpa merek ini tuh, itu ada pashmina. Pashmina ini tuh bahannya sangat adem atau seperti baby doll itu kan. Itu terus kemudian untuk dipakai juga nyaman, kemudian tidak terlalu kaku juga, dan ini juga segi 4-nya juga seperti itu teman-teman, sangat enak sekali. Seperti yang saya pakai ini juga termasuk hijab segi 4 yang tanpa merek, dan ini juga kalau dipakai itu sangat enak sekali gitu, dan tidak terlalu letoy, tidak terlalu kaku, jadi sangat mudah untuk dipakai. Dan ini adalah testimoninya. Nah, jadi itu bermacam-macam untuk modelnya, tapi yang kami jual itu hanya segi 4 sama pashmina karena memang peminatnya itu banyak. Kalau untuk hijab instan itu kebanyakan untuk target marketingnya itu adalah kalangan ibu-ibu gitu. Jadi kami lebih memilih hijab yang pashmina sama segi 4 saja gitu.
Nah, target marketingnya nih, ada remaja, pelajar, pekerja. Karena mengapa remaja? Karena kalau remaja itu mereka kan baru suka tuh memakai hijab, baru pengenalan ingin berhijab, jadi ingin yang lebih hijab yang nggak ribet, terus yang enak dipakai gitu. Terus kalau pelajar, karena memang pelajar apalagi di anak mahasiswa itu ya, apalagi di Institut Agama Islam ataupun UIN dan lain sebagainya, itu mereka pasti membutuhkan tren hijab atau yang untuk matchingnya bajunya dengan hijabnya gitu. Dan mereka tuh kan fashionable banget gitu kan, stylenya juga harus diperhatikan gitu. Nah, kalau untuk kemudian ada pekerja atau untuk pekerja ini, karena mereka seharinya bekerja seperti misalnya perkantoran yang berhijab, itu mereka membutuhkan segi 4 atau pashmina yang lebih enak gitu. Dan itu sih target dari marketing dari Hijabin Store. Nah, tuh target omsetnya nih teman-teman, kami seharinya itu bisa targetnya adalah 3 juta per hari. Kemudian untuk per harinya itu 250 iteman itu bisa diperjualkan, itu minimal. Untuk maksimalnya lebih dari itu ya. Dan selanjutnya ini ada studi kelayakan bisnis hijab no brand. Produknya itu dari store hijab store no brand. Kemudian lokasinya itu berada di Jalan Bulungan Taipati, RT kedua, RT RW 02. Nah, kemudian ada analisis pendapatannya juga nih. Analisis pendapatan itu perlu kita perhatikan juga, dari mulai jumlah harinya, target penjualannya, estimasinya, kemudian jumlah putaran konsumennya setiap hari berapa, dan jumlah tokonya itu berapa gitu. Terus juga ada biaya sewa dan capexnya itu kayak biaya sewa toko ataupun lainnya, itu juga perlu kita perhatikan. Nah, ini juga proyeksi laba dan rugi atau ruginya itu juga kita perlu menghitungnya dari tahun per tahun, supaya kita tahu per tahun ini kita naik atau kita turun omsetnya kayak gitu. Jadi kita bisa berkembang lagi atau nanti kita bisa memperbaiki ke depannya kayak gitu. Dan kalau kita membuat studi kelayakan bisnis itu, kita juga bisa tahu listriknya habis berapa, kemudian untuk perawatan mesin jahitnya itu setiap bulannya itu habis berapa, kemudian untuk internetnya kuotanya itu habis berapa, itu juga kita bisa tahu gitu. Nah, terus ini singkatnya itu untuk penghasilan bersihnya nih, kita kurang lebih kalau kita bisa menjual hijab-hijab itu secara rutin dan itu sudah kita bisa mengikat banyak pelanggan, itu bisa sampai 700 juta per tahunnya. Kemudian untuk biaya perawatan mesin dan lain-lainnya itu habis sekitar 3 juta per 6 bulannya. Biaya perlengkapannya pun juga gitu, bahan-bahan benang, kain dan lain sebagainya itu bisa 15 juta per 6 bulan. Nah, itu teman-teman memang semua itu butuh yang namanya usaha dan juga istiqomah dan konsisten. Itulah pokoknya kita kalau usaha harus konsisten, dan untuk modalnya juga harus kita perhatikan gitu. Nah, udah selesai, dan itu sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, ayo mencoba, jangan takut kecewa, karena kalau kita tidak mencoba, nanti kita tidak akan tahu ke depannya seperti apa gitu. Dan kalau teman-teman mau memesan atau tanya-tanya tentang produk kami, itu jangan lupa hubungi WA di bawah itu yang ada di layar. Kemudian jangan lupa IG-nya juga dikepoin di @hijabinstore_no-brand. Dan kami itu juga saya lupa menyampaikan promosi kami untuk penjualan kami juga manfaatkan media sosial teknologi itu seperti Shopee, Instagram, Facebook, dan juga story WA. Tapi yang lebih kami gencarkan itu di Instagram, WA, dan Shopee itu teman-teman. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.